Halo Sobat Coder, saya Jeskel Sirait, mahasiswa program studi Sistem Informasi UPBJJ UT Batam. Saya akan mendeskripsikan tugas 3 algoritma dan pemrograman. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Membuka Visual Studio Code.
rincian gaji karyawan seperti soal yang ada pada tugas 3 algoritma pemrograman yang kita jalankan. Jika kita klik A, terus masukkan jumlah jam lembur minimal 1 jam kita buat 3 jam, ya dia akan mengambil seperti ini rincian gaji karyawannya. Kemudian total gajinya jam lemburnya 3 jam, persentase lemburnya 34%. Nah, maka gaji lemburnya itu 17 juta. Oke, kelebihan teman-teman, maaf, harusnya 5 juta. Oke, ada kelebihan teman-teman, maaf teman-teman. Ulang ya, golongan A minimal jam, nah, kita buat 3 jam di sini. Nah, dia akan mengambil golongan karyawan A, gaji pokoknya 5 juta, dan jam lemburnya 3 jam. Nah, persentase lemburnya itu 34%, jadi total gajinya 6.700.000. Kemudian kita lihat jika golongan B, nah, golongan B, oke, kita ulangi lagi, B, terus kita buat hingga 2 jam ya, minimal. Nah, dia akan mengambil persentase lemburnya yang 35%. Oke, programnya dapat dimengerti dan bisa dijalankan ya teman-teman. Jadi saya menjelaskan dulu sedikit tentang pemrograman yang saya buat, import Java. Nah, ada ya, saya tanda ini adalah bagian input dari library atau statementnya yang digunakan untuk mengambil input dari pengguna, kemudian digunakan bersama-sama untuk mengubah yang lokal ini sama nomor format ini digunakan untuk mengubah format angka biasa menjadi format mata uang karya. Dalam hal ini kita menggunakan rupiah. Oke, selanjutnya ini adalah kelasnya, rincian gaji karyawan, kelas utamanya. Terus tadi kita udah save dengan rincian gaji karyawan. Kernel input ini membuat objek input untuk membaca apa yang kita ketikkan. Terus lokal Indonesia ini digunakan untuk mengatur wilayah ke Indonesia, dan ini format mata uang dalam rupiah. Oke teman-teman, nah pada integer ini, integer gaji karyawan, integer persenan lembur, string golongan sampai integer jam lembur, ini adalah deklarasi variabel, penyimpanan variabel. Nah ini adalah untuk menyimpan array gaji pokoknya nanti. Oke, nah, ini juga integer persenan lembur itu untuk array berisi presentasi bonus lembur berdasarkan jam, misalnya 30% untuk 1 jam, 32% untuk 2 jam, dan seterusnya, maksimalnya itu nanti di 38% untuk 5 jam. Kemudian di sini ada looping, ada pengulangan, while true itu pengulangan, oke, yang digunakan ini menggunakan pengulangan terus menerus. Oke, kemudian upper case ini udah tahu ya teman-teman, untuk mengubah teks, bukan teks yang tadinya huruf, misalnya kita ketik hurufnya A nya kecil jadi otomatis menjadi huruf besar. Ada if dan read, jika pengguna memasukkan A, B, atau C dengan benar, penyimpanan berhenti. Jika salah, akan ada tulisan begini teman-teman kalau kita ketikkan D. Oke, kemudian selanjutnya ini juga sama dengan yang di atas, ulangan ya teman-teman. Kemudian untuk menentukan golongan gaji pokok berdasarkan golongan, kita buat ini dia. Oke teman-teman, berdasarkan golongannya, golongan 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, untuk menentukan presentasi lembur ini dia teman-teman. Oke, dan untuk perhitungan gaji ada double gaji lembur, dan total menghitung nominal uang lembur ada di sini, double gaji lembur. Total gaji ini adalah penjumlahan gaji pokok dengan gaji lembur untuk mendapatkan nilai akhir dari gaji yang akan diterima karyawan. Nah, sistem out ini, PNLN ini adalah output yang akan tampil di layar teman-teman. Kita coba ya teman-teman, kita flow, kita ulang ya teman-teman programnya. Nah, kita ketika ketik A, kita buat ini kan minimal 1 jam, kita buat 2 jam. Nah jadi 2 jam itu 30% tadinya. Oke, kita coba ulang dengan pakai yang lainnya. Kita buat masukkan golongan yang lain teman-teman. Oke, error, tidak ada, masukkan yang lain. Kita masukkan yang golongan karyawan yang B, kita buat 3 jam, dan tampil seperti ini teman-teman. Kemudian soalnya kita inputkan golongan yang nah kita coba A tadi yang A, kita buat 2, dia muncul. Oke teman-teman, yang B kita buat 3 jam, dia akan muncul.
kita coba yang C. Jam, dia akan muncul juga teman-teman. Nah, tapi ketika kita mengklik golongan yang enggak ada dideklarasikan, dia akan error teman-teman. Oke, demikian program sederhana yang saya buat.